Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Sore-sore ya, habis makan malam. Sebenarnya udah malam ini ya. Eh, Sebelum istirahat, gua jalan-jalan sebentar di taman. Pingin bahas sesuatu ya. Kita bahas news update soal Manchester United hari ini ya. Karena ada beberapa berita yang menurut gua cukup menarik ya. Ini diambil dari manchestereveningnews.co.uk. Berita pertama ini adalah Solskjaer could be the key to Haaland transfer next summer. Wow, ini ada kabar ya, mungkin bisa jadi musim depan ini ada kemungkinan ya Haaland ini ditarik oleh Manchester United. Wah, pastinya menarik untuk dinantikan ya, karena musim depan ini kan besar kemungkinan, kalau kita berandai-andai sedikit ya, seorang Edison Cavani kan kontraknya sudah habis ya. Jadi kemungkinan besar kita akan butuh striker baru, striker tajam. Siapa? Bisa jadi ya Haaland, who knows. Lalu Julian Nagelsmann confident Leon Goretzka will sign new Bayern deal. Ya, Leon Goretzka ini kan sempat dikaitkan ya dengan Manchester United. Walaupun secara pribadi gua ringan amatiran sih menilai sepertinya dia akan lebih prefer ya untuk stay di Bayern. Ya, di sisi lain juga gue melihat tidak banyak ya pemain Jerman pindah dari Bundesliga, utamanya yang baru-baru ini ya, yang sukses di Premier League. Kita lihat duo Jerman yang ada di Chelsea, baik itu Kai Havertz maupun Werner kan masih struggling ya. Jadi ya bisa jadi sisi adaptasi dan lain-lain sih. Cuman kalau dikaitkan juga dengan klub, sepertinya kok besar kemungkinan dia akan stay di Bayern Munchen. Artinya kecil kemungkinan dia akan ke Manchester United ya. United star expected back in training today. Jadi hari ini ya sebenarnya kalau tidak salah nih ada latihan terakhir sebelum mereka pergi ke Skotlandia. Ada camp di sana ya. Ini berita Jadon Sancho, Luke Shaw, Harry Maguire, Pogba, Fred, De Gea, Cavani. Jadi para pemain yang bermain di Euro maupun di Copa America ini sudah kembali dan latihan pertama kali ya. James Garner linked with James Garner ini kemungkinan juga akan di loan lagi, which is gue setuju aja sih. Ya ada kabar Pochettino ya, yang lagi-lagi memberikan tanda ya, sinyal mengenai Paul Pogba. Tapi menurut gue sih kayak kecil kemungkinan akan terjadi ya, karena ya ini sudah waktunya seperti sekarang ini. PSG juga baru saja kalah melawan Lille ya, di kayak piala supernya Liga Prancis gitulah, gue lupa namanya apa tuh. Anyway, kalah dari Lille, dan menurut gue tampaknya ya kecil sih kemungkinan Paul Pogba akan diambil oleh PSG. Dan untuk Paul Pogba sendiri sih ada 3 peluang, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi ya. Satu, dia pindah sekarang, transfer ke mana. Walaupun menurut gue yang paling memungkinkan itu adalah ke PSG ya. Tim lain gue tidak melihat ada ketertarikan dan peluang katakanlah. Dan menurut gue PSG sendiri pun juga semakin lama semakin kecil katakanlah peluangnya ya. But still anything could happen, tapi menurut gue sepertinya sih tidak akan ke PSG. Artinya kemungkinan 2 dan kemungkinan ketiga. Kemungkinan 2 itu apa? Kemungkinan kedua adalah Paul Pogba akan ya di Manchester United sampai dengan musim depan ya. Bisa jadi mungkin akan lepas secara gratisan. Lalu kemungkinan ketiga ya dia akan perpanjang kontrak. Nah, untuk perpanjang kontrak ini bisa jadi memang sebelum musim ini mulai, atau pada saat nanti musim pada saat sudah mulai juga ada kemungkinan dia akan tanda tangan kontrak aja. Tapi menurut gue inilah pinternya Mino Raiola ya. Sekarang di posisi seperti ini yang justru ada pressure itu adalah Manchester United ya. Karena apa? Ya, Manchester United pastinya akan berusaha untuk tidak kehilangan Pogba secara gratisan. Walaupun kalau dengan amatiran ala gua melihat kalau seandainya lepas secara gratisan musim depan pun juga tidak berarti kita rugi ya. Cuman ya dari manajemen mungkin punya pandangan lain. Dan again, ini bola ada di Manchester United, pressure ada di Manchester United. Justru yang posisi di atas angin adalah ya Paul Pogba dan juga Mino Raiola ya. Artinya kalau ada tim lain yang mau ngambil ya mereka juga senang-senang aja karena akan ada transfer fee, mereka juga dapat pemasukan katakanlah. Kalaupun tidak, Manchester United harus nego memperpanjang kontrak, dan sepertinya sih Pogba ini menginginkan, atau pihak Pogba menginginkan adanya kenaikan gaji ya. Dan menurut gua ya again ini juga win situation katakanlah buat Paul Pogba. Again, Mino Raiola ini
like it or not, hate it or not, dia nih ya smart ya katakanlah. Walaupun gue pribadi sih lebih menganggapnya cerdik alias licik ya sebenarnya. But anyway, itu situasi tendangan Paul Pogba. Karim Benzema sense farewell ya. Rafael Varane sih menurut gue mungkin dalam minggu ini akan di ofisialkan oleh Manchester United, karena pastinya Ole Gunnar juga ingin supaya Rafael Varane ini bisa gabung di campnya Manchester United di Skotlandia, di mana ya itu tadi ya pemain-pemain inti sudah bisa bergabung ya. Newcastle pushing for Axel Tuanzebe ya, seperti gue bahas juga, Axel Tuanzebe ini kemungkinan besar akan dipinjamkan, dan so far ini Newcastle ya yang punya peluang lebih. Ruben Neves drops hint over his future amid United transfer. Oke, gosip tentang Ruben Neves yang mengatakan ya dia bahagia di Wolves. Ya menurut gua sih situasi tentang Ruben Neves ini sedikit banyak akan berkaitan dengan Paul Pogba ya. Artinya kalau Paul Pogba itu pergi, kemungkinan kita akan mendatangkan gelandang baru. Cuman kalaupun tidak, ini ringan amatiran ala gue ya, kalaupun tidak sepertinya kita tidak akan mengambil gelandang baru, kecil peluangnya seperti itu ya. Jadi menurut gue sih again dengan situasi yang sekarang ini, kecil kemungkinan kita akan melakukan penambahan di sektor gelandang, ringan amatiran ala gue ya. Alex Telles on crutches ya, cedera parah ya Alex Telles. Jadi menurut gue ini mudah-mudahan Luke Shaw bisa fit untuk menghadapi Leeds. Berita tentang Edison Cavani post ya nggak begitu besar. Lalu United demand. Manchester United nih menginginkan 20 juta untuk Andres Pereira. Ini juga tanda tanya buat gue ya, mengenai apakah Manchester United ini benar-benar ingin menjual Andres Pereira ya. Karena seperti kita ketahui dengan amatiran ya, seorang Andres Pereira dihargai 20 juta itu kan terlalu mahal ya, melihat kontribusinya dia musim lalu di Lazio maupun juga kemampuan dia kontribusi 2 sebelumnya di Manchester United ya. Artinya apa? Ini jadi tanda tanya di gua sih, apakah memang benar Manchester United ini ingin melepas Andres Pereira, atau justru kejutan Andres Pereira akan dipertahankan di first teamnya Manchester United ya. Lazio ini kan sebenarnya ingin untuk meminjam 1 tahun lagi, tapi Manchester United lebih prefer untuk menjual ya. Dan ya dengan lagi-lagi ya, dengan harga 20 juta sih, pounds lagi ya, jadi kalau di euro kan lebih mahal lagi. Dan ini jadi tanda tanya sih kalau gua ya lihat berita ini, apakah Manchester United ini betul-betul ingin melepas Andres Pereira ya. Which is kalau buat gua sih ya mending dilepas aja sih, cuman ya harganya jangan 20 juta gitu loh, karena siapa juga yang mau kan. Mengenai jadwal, Manchester United tanggal 7 Agustus akan menghadapi Everton, setelahnya akan menghadapi Leeds ya. Gua nggak tahu nih di pertandingan tanggal 7 apakah akan menurunkan first team lawan Everton. Menurut gua sih enggak ya, kalaupun dia juga kayaknya nggak full, hanya untuk memberikan taste ya, atau rasa feeling lah katakanlah ya, match feeling atau feeling pertandingan kepada pemain dari tim utama. Baru nanti akan muncul menghadapi Leeds. Insya Allah akan gue bikin ya mengenai previewnya nanti menghadapi Leeds, termasuk juga formasi dari Manchester United. Norwich in pole position to sign Brandon Williams on loan ya. Brandon Williams ini kan menurut gue memang baiknya memang di loan ya. Tapi dengan catatan Manchester United harus mendatangkan back kanan baru ya. Kalau tidak ya siapa yang akan backup, bisa jadi Diogo Dalot, tapi ya who knows ya. Walaupun ya Manchester United ini dikabarkan Southampton juga minat ya terhadap Brandon Williams untuk dipinjam ya. Menurut gua dua situasi ini sangat sama-sama menguntungkan ya bagi seorang Brandon Williams, asal tim yang meminjamkan dia berkomitmen untuk memberikan menit bermain yang banyak bagi seorang Brandon Williams ya. Sola Sotire back for United breakthrough ya, kemungkinan besarnya akan tetap di tim utama. Sola Sotire United stand on striker transfer seperti yang gue bilang ya. Manchester United ini juga pelan-pelan sudah mulai melihat lah ya ke arah musim depan, di mana butuh striker pastinya ya, setelah Edison Cavani tadi sudah gue bahas. Apalagi berita yang menarik ya. Tuanzebe tadi itu Newcastle frontliner. United arrive in Scotland.
bersama dengan tim utamanya ya, Harry Maguire, Lindelof, De Gea, Phil Jones kejutan. Tapi sudah pernah gue bahas kan bahwasanya memang Phil Jones ini kemungkinan besar ada di rencananya Ole Gunnar ya. Ya Brandon Williams, walaupun ada berita ya dia ini sebenarnya masih dia sebenarnya ingin untuk pergi dari Manchester United dalam peminjaman ya. Jadi supaya menghadapi menambah pengalaman, katakannya menambah jam terbang. Cuman Manchester United dengan cederanya Alex Telles nih sepertinya ada kemungkinan akan menahan dulu ya. But anyway, apalagi nih beritanya, sepertinya sih itu saja ya. Tidak begitu banyak sih berita-berita yang terjadi ini. Ya kalau menurut gue sih, again ya, kuncinya adalah mendatangkan gelandang. Sepertinya sih Paul Pogba harus lepas dulu ya. Kalau Paul Pogba tidak lepas, sepertinya tidak akan datang ya gelandang baru. Oh ya, satu lagi nih informasi yang tidak kalah pentingnya, ternyata sebentar, ada kabar juga nih. Dengan kedatangannya Jesse Lingard kan sudah balik lagi ya ke Manchester. Sepertinya Liverpool nih, Oxlade-Chamberlain ada kemungkinan untuk dipinjamkan ke West Ham ya. Menarik nih, kayaknya ingin niru ya langkah kita terhadap Jesse Lingard. Nah, ini dia berita besar yang mungkin jadi pembahasan terakhir gua ya. Henderson absent. Jadi ternyata Dean Henderson ini kan kena COVID ya, dan sepertinya dari recovery time-nya ini untuk dia supaya bisa kembali lagi bermain sepertinya tidak akan sampai ketika Manchester United ini menghadapi Leeds ya. Nah, di sini gua ngelihat peran dari Tom Heaton ya, dan juga termasuk kenapa manajemen ini atau tim kepelatihan mengambil seorang kan kalau kita lihat sekarang di keadaan situasi penjaga gawang Manchester United, David De Gea ini kan sudah mulai turun pelan-pelan ya. Sementara Dean Henderson ini belum sampai ke atas, belum sampai ke peak ya. Masih development, masih berkembang, masih ya belum konsisten ya. Dan menurut gua ini masa-masa rawan. Oleh karena inilah muncul seorang Tom Heaton ya. Kalau seandainya David De Gea ternyata memang tampil masih terus ke bawah, dan Dean Henderson ternyata peaknya belum nyampe, maka harus ada yang mengisi. Dan ternyata ini diisi oleh Tom Heaton, dan di sini peran dari Tom Heaton itu ya. Plus kalau seandainya ada kejadian seperti ini ya, kita kan tahu sekarang lagi pandemi COVID, anything could happen, semua bisa terjadi, dan sekarang terjadi ya di Manchester United. Artinya Dean Henderson harus absen karena COVID, sementara David De Gea belum bisa kembali ya menurut gue ya, karena baru kembali dari liburan. Di Euro pun dia juga tidak main ya. Artinya menurut gue, dan kita melihat ya bagaimana Ole Gunnar selalu memberikan porsi lebih dalam diuji coba ya kepada Tom Heaton. Jadi menurut gue besar kemungkinan Tom Heaton ini akan menjadi starter ya ketika menghadapi Leeds besok. Dan menurut gue sih oke-oke saja ya, karena kapasitas seorang Tom Heaton ini kan juga bagus lah ya, walaupun tidak secara konsisten, tapi menurut gue oke lah untuk menempati penjaga gawang utama Manchester United untuk menghadapi Leeds United, dan menurut gue peluangnya sangat besar ya. Kurang lebih seperti itu berita terakhir dari gue. Ya, lain-lainnya tidak begitu penting sih ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Tetap ikutin Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Wassalamualaikum.